setelah kita paham akan pengertian dari HTML, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah folder untuk meletakkan file HTML dan file pendukungnya dengan cara dari File Explorer. Di sini, lalu teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih New dan pilih Folder. Setelah itu bisa kasih nama pada foldernya. Di sini saya akan memberikan nama HTML Fundamental. Setelah kita selesai membuat folder, maka kita bisa drag and drop folder ini ke Visual Studio Code untuk membuka foldernya seperti ini. Nah, setelah itu maka dari Visual Studio Code akan otomatis membuka folder kita tadi, dan di sini terdapat nama dari folder kita. Lalu selanjutnya kita akan membuat file. Di sini ada nama dari folder kita di sebelah kiri. Lalu kita harus menekan icon New File. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file HTML kita. Di sini saya akan membuatnya dengan nama index.html, dan untuk pemformatannya sendiri bisa .html atau .htm. Ini sama saja, tapi di sini saya akan menggunakan format .html. Setelah selesai membuat file HTML, maka dari Visual Studio Code otomatis akan membacanya sebagai sebuah file HTML dan akan memilih bahasa HTML. Di sini ya, di ujung kanan bawah terlihat ini adalah bahasa HTML. Setelah kita membuat file HTML, maka selanjutnya kita akan membuat struktur dari file HTML. Jadi di dalam HTML ini terdapat sebuah tag. Tag ini bisa kita sebut dengan tanda ya. Dan untuk penulisannya sendiri yaitu tanda lebih dari, lalu nama tag, lalu tanda lebih dari. Seperti tag HTML ini, tanda lebih dari HTML lalu tanda lebih dari. Nah, seperti ini. Dan dalam HTML ini tagnya berpasang-pasangan ya. Ada sebuah tag pembuka untuk di awal, lalu tag penutup untuk di akhir. Dan di dalam tag HTML kita menambahkan sebuah tag yaitu tag head. Lalu kita akan menambahkan lagi yaitu tag body seperti ini. Lalu untuk tag head ini adalah sebuah kepala pada sebuah halaman website, yang nantinya di dalam tag ini kita dapat menambahkan judul untuk website kita dan informasi lain-lainnya. Lalu di dalam tag body ini adalah isi atau konten pada halaman website kita, yang nantinya kita akan mengisi dengan berbagai tag untuk kontennya. Nah, sini kita akan membuat sebuah judul terlebih dahulu pada halaman website kita di dalam tag head dengan menggunakan tag title atau judul. Nah, di antara kedua tag pembuka dan penutup ini kita akan menambahkan judul dari halaman website kita. Di sini saya akan menamainya dengan nama agency class web seperti ini, dan teman-teman bisa bebas mau kasih nama apa. Dan ini adalah struktur sederhana dari sebuah file HTML. Lalu kita akan mencoba untuk menjalankannya pada web browser dengan cara dari File Explorer, lalu buka foldernya. Setelah itu bisa teman-teman double klik pada file index.html yang sudah kita buat strukturnya tadi. Nah, setelah itu akan terbuka pada web browser teman-teman. Di sini ada judul dari website kita dan ini adalah kontennya. Masih kosong karena kita belum menambahkan konten dalam tag body ini. Nah, di sini sebelum kita membuat konten pada tag body untuk halaman website kita, struktur yang
struktur dari file HTML kita ini sebenarnya belum valid karena kita belum menggunakan sebuah tag untuk mendeklarasikan bahwa kita menggunakan HTML versi terbaru atau HTML5, yakni tag doctype HTML. Jadi tag doctype ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa HTML yang kita gunakan adalah HTML versi 5 yang merupakan standar untuk membuat sebuah website sejak tahun 2014. Lalu selanjutnya kita akan membuat tag meta dalam tag head dengan atribut charset dan value UTF-8. Jadi untuk tag meta ini berfungsi untuk memberikan informasi pada sebuah website, dan charset adalah atribut pada tag meta, dan atribut ini adalah sebuah informasi tambahan untuk tag dalam HTML, dan UTF-8 adalah value dari atribut charset. Jadi kenapa kita menggunakan meta charset UTF-8? Karena kita akan memberitahukan pada web browser bahwa website kita nantinya akan menggunakan sebuah encoder sesuai dengan pengkodingan dari UTF-8. Pengkodean dari UTF-8. Jadi di sini kita bisa mengeceknya apakah struktur kita sudah valid atau belum. Teman-teman bisa copy struktur yang sudah kita buat ini, lalu bisa buka web browsernya dan kunjungi HTML validator di freeformatter.com. Nah, ini adalah tampilan dari website freeformatter.com. Jadi freeformatter.com ini adalah sebuah website yang untuk mengetes apakah struktur HTML kita sudah valid atau belum. Kita bisa mengkopinya di sini, lalu tekan tombol validate HTML. Nah, maka di bawah sini akan ada sebuah notifikasi bahwa dokumen kita sudah sesuai standar. Jika kita menghapus tag doctype HTML ini dan tag meta charset UTF, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba ya, kita hapus tag meta dan tag doctype. Nah, akan jadi struktur seperti semula sebelum kita tambahkan tag doctype dan tag meta. Kita coba untuk validate. Maka di bawah sini akan terdapat dua isu, sebuah warning ya. Nah, di sini ada karakter encoding was not declared. Jadi kita tidak mendeklarasikan UTF-nya dan kita tidak menambahkan sebuah tag doctype. Jadi dua tag tadi itu penting ya. Nah, berarti struktur kita ini udah valid dan sudah termasuk dalam standar pembuatan sebuah website.